Wanita dengan tenang membereskan barang bawaannya, meninggalkan surat perceraian, dan dengan tegas meninggalkan rumah yang telah ia tinggali selama 5 tahun. Sementara sang suami sedang bermesraan dengan wanita licik bersama anak mereka, karena ia yakin tak peduli seburuk apapun perlakuannya, istrinya tidak akan pernah meninggalkannya. Tanpa ia sadari, istrinya yang sangat mencintainya sudah benar-benar mati rasa. Ternyata tepat di hari ulang tahun sang istri, baru saja pulang ke rumah, ia terkejut melihat suaminya sedang menggelar pesta pernikahan dengan wanita licik itu. Melihat suaminya memeluk wanita itu, hatinya terasa seperti disayat-sayat. Yang lebih membuatnya hancur adalah anak yang ia rawat dengan susah payah selama 5 tahun, juga memanggil wanita licik itu dengan sebutan mama. Belum sempat ia keluar dari kesedihannya, suaminya malah mengalungkan sebuah kalung ke leher wanita itu, dan wanita itu langsung mengenalinya. Itu adalah satu-satunya peninggalan dari ibunya. Hatinya langsung hancur seketika. Kenangan 5 tahun pun bermunculan di benaknya. Demi mendukung karir suaminya, ia mundur dari puncak karirnya sendiri, bahkan menjual biola kesayangannya. Demi membantu suaminya mengumpulkan modal usaha, rela menjadi ibu rumah tangga di balik kehidupan mereka. Namun bahkan anak yang ia kandung selama 10 bulan, tidak pernah peduli padanya. Bahkan jimat pelindung yang ia dapatkan dengan susah payah, diberikan begitu saja kepada wanita licik itu. Di mata anaknya, wanita itu jauh lebih penting daripada ibu kandungnya sendiri. Mengingat semua pengorbanan dan pengertiannya selama ini, tidak membuat mereka sadar akan kesalahan. Malah kini semakin keterlaluan dan mempermalukannya. Kenyataan itu membuatnya sepenuhnya sadar. Ia menghapus air mata dan masuk ke dalam rumah. Namun sang suami dan anak justru tak peduli. Bahkan mempertanyakan mengapa ia mengganggu momen bahagia mereka. Suaminya juga menuduhnya egois. Dengan marah, ia mengungkap kebenaran tentang pernikahan rahasia mereka selama 5 tahun. Namun suaminya malah meledak marah. Anaknya pun dengan dingin membela wanita itu, dan memaki ibunya sebagai wanita jahat. Mendengar kata-kata anaknya, barulah ia benar-benar sadar. Ia pun memutuskan untuk tidak menoleh ke belakang dan mengajukan perceraian. Sang suami sempat ragu, dan wanita licik itu pura-pura pingsan untuk menarik perhatian. Melihat hal itu, sang suami langsung menggendongnya dengan panik. Tanpa ragu meninggalkan sang istri, wanita itu pun benar-benar menghapus sisa-sisa perasaannya. Keesokan harinya, ia membereskan semua barang, meninggalkan surat perceraian, dan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Saat sahabatnya mengetahui keadaan wanita itu, ia pun memberitahu bahwa biola kesayangannya telah dibeli oleh CEO perusahaan dan disimpan di toko sebagai barang berharga. Sahabatnya menyemangatinya untuk membeli kembali biola itu dan kembali ke atas panggung, menemukan kembali jati dirinya. Di saat itu juga, sang suami datang bersama wanita licik itu. Saat melihat wanita itu, sang suami terkejut dan bertanya mengapa ia ada di sana. Wanita itu dengan dingin menjawab bahwa itu bukan urusannya. Wanita licik itu pura-pura baik hati, mengaku hanya ingin membeli biola untuk ikut kompetisi, bukan sengaja datang untuk mempermalukannya. Wanita itu merasa tidak senang mendengar ucapan itu. Melihat reaksinya, wanita licik langsung berpura-pura lemah dan polos, mengaku sedang sakit parah dan hanya ingin mewujudkan impian sebelum ajal menjemput. Sang suami dan anak kembali menuduh wanita itu tidak punya hati, mengatakan bahwa ia tidak mengerti musik dan hanya mempermalukan diri sendiri. Padahal selama 5 tahun menikah, sang suami tidak pernah tahu siapa sebenarnya wanita itu. Bahkan sekarang masih menganggapnya memalukan. Wanita itu benar-benar merasa kasihan pada dirinya yang dulu. Saat wanita itu menolak menjual biola, sang suami malah mengancam dengan perceraian, tanpa tahu bahwa wanita itu sudah tidak membutuhkannya lagi. Saat suasana makin tegang, CEO muncul, tanpa ragu berdiri di samping wanita itu, membuat sang suami yang tadi sangat sombong langsung ciut dan pergi. CEO menyerahkan biola itu dengan tangannya sendiri, dan mengundang wanita itu untuk mewakili perusahaan di konser musik.